Welcome to my channel Zona Science, channel yang khusus membahas ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar secara menyeluruh, mulai dari materi-materi dalam setiap tema di kurikulum 2013, materi Olimpiade IPA, dan materi ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Tidak lupa akan ada soal-soal dan pembahasan di setiap akhir materi. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Zona Science. Di video kali ini, kita akan membahas soal siklus air atau siklus hidrologi. Bagi yang sudah mengerjakan soal-soalnya, mari kita mulai pembahasannya. Kita awali dengan soal nomor 1. 3 bentuk air yaitu titik-titik. Air merupakan satu-satunya zat di muka bumi dengan 3 bentuk sekaligus, yaitu padat atau es, cair atau air, dan gas atau awan. Kita ke soal nomor 2. 70% permukaan bumi adalah titik-titik. Hampir 70% permukaan bumi adalah air. Soal nomor 3. Siklus air atau siklus hidrologi adalah titik-titik. Siklus air adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali lagi ke bentuk semula, dari air yang ada di bumi naik ke atmosfer hingga kembali lagi ke bumi. Ke soal nomor 4. Siklus hidrologi terdiri atas beberapa tahapan, yaitu titik-titik. Secara umum, siklus hidrologi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap evaporasi, tahap transpirasi, tahap sublimasi, tahap kondensasi, tahap presipitasi, tahap infiltrasi, tahap perkolasi, dan yang terakhir tahap runoff atau limpasan. Kita ke soal nomor 5. Evaporasi adalah titik-titik. Evaporasi adalah proses di mana air di permukaan berubah menjadi uap air. Kita ke soal nomor 6. Evaporasi disebut juga dengan titik-titik. Peristiwa evaporasi disebut juga dengan penguapan. Soal nomor 7. Sumber utama penguapan atau evaporasi adalah titik-titik. Sumber utama penguapan adalah air di permukaan seperti air laut, air danau, dan air sungai. Soal nomor 8. Melalui penguapan, air berpindah dari titik-titik ke titik-titik. Melalui penguapan, air berpindah dari hidrosfer, yaitu air permukaan, menuju ke atmosfer atau lapisan udara. Ke soal nomor 9. Evaporasi terbesar terjadi pada musim titik-titik karena titik-titik. Evaporasi terbesar terjadi pada saat musim kemarau, karena pada saat musim kemarau matahari bersinar sangat cerah dan tidak terhalang oleh awan. Soal nomor 10. Pada musim kemarau biasanya sering terjadi titik-titik. Pada musim kemarau biasanya sering terjadi kabut. Hal ini dikarenakan banyaknya proses evaporasi yang terjadi pada musim kemarau dan tidak semuanya terkondensasi ke atmosfer dalam bentuk awan. Ada kalanya yang terkondensasi di daratan dan menjadi kabut. Nomor 11. Bagaimanakah proses terjadinya kabut? Kabut terjadi karena jumlah uap air yang bergantung di udara sangat banyak akibat proses evaporasi. Selanjutnya, uap air tersebut mengalami pengembunan dan menjadi kabut. Nomor 12. Transpirasi adalah titik-titik. Transpirasi adalah proses yang mirip dengan penguapan, di mana air diubah menjadi uap air oleh tanaman. Nomor 13. Bagaimanakah proses transpirasi pada tanaman? Proses transpirasi dimulai dari akar tanaman yang menyerap air dan mendorongnya ke daun yang digunakan untuk proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air.
Nomor 14. Sublimasi adalah titik-titik. Sublimasi adalah proses di mana es diubah menjadi uap air tanpa diubah menjadi zat cair seperti air. Nomor 15. Sublimasi biasanya terjadi di titik-titik. Sublimasi biasanya terjadi di kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Nomor 16. Kondensasi adalah titik-titik. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es atau butiran air yang sangat kecil akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya terbentuk awan yang tebal. Nomor 17. Kondensasi disebut juga dengan titik-titik. Peristiwa kondensasi disebut juga dengan pengembunan. Soal nomor 18. Dalam daur air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan titik-titik. Dalam daur air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan terbentuknya awan. Nomor 19. Presipitasi adalah titik-titik. Presipitasi adalah peristiwa turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk air atau salju. Soal nomor 20. Bagaimanakah proses presipitasi? Peristiwa presipitasi diawali dengan terbentuknya awan. Awan tersebut akan terbawa angin dan menyatu dengan awan yang lainnya. Lama-kelamaan, awan-awan ini akan semakin besar ukurannya. Akhirnya, awan akan semakin berat dan tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Awan yang mengandung partikel uap air tersebut sudah jenuh oleh uap air dan sudah tidak mampu menahan air yang ada di dalamnya hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses tersebut disebut dengan proses presipitasi. Nomor 21. Presipitasi disebut juga dengan titik-titik. Presipitasi disebut juga dengan hujan. Nomor 22. Hujan salju terjadi karena titik-titik. Hujan salju terjadi karena proses presipitasinya terjadi di daerah yang sangat dingin atau terjadi di daerah yang bersuhu sangat rendah, sehingga tetesan air akan jatuh menjadi hujan salju atau hujan es. Nomor 23. Di Indonesia tidak terjadi hujan salju. Hal ini dikarenakan titik-titik. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis sehingga memiliki suhu yang relatif panas. Hal inilah yang menyebabkan hasil presipitasinya berupa hujan air. Karena dibutuhkan daerah yang bersuhu sangat rendah untuk dapat menghasilkan hasil presipitasi berupa hujan salju. Soal nomor 24. Runoff atau limpasan adalah titik-titik. Runoff atau limpasan adalah proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat rendah di permukaan bumi. Nomor 25. Infiltrasi adalah titik-titik. Infiltrasi adalah proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah. Nomor 26. Peran tanaman dalam proses infiltrasi adalah titik-titik. Dalam proses infiltrasi, tanaman memiliki peran yang sangat penting karena akar tanaman mampu menyerap air dengan baik dan dapat membuat proses infiltrasi berjalan dengan baik. Nomor 27. Peran infiltrasi dalam daur air adalah titik-titik. Proses infiltrasi memiliki peran yang penting dalam mendistribusikan hujan. Jika tahapan ini berjalan dengan baik, proses infiltrasi mampu mencegah banjir dan longsor pada musim penghujan dan mampu memberikan ketersediaan air tanah pada saat musim kemarau. Soal nomor 28. Perkolasi adalah titik-titik. Perkolasi adalah gerakan air dalam lapisan tanah. Soal nomor 29.
Proses perkolasi memungkinkan terbentuknya titik-titik. Proses perkolasi memungkinkan terbentuknya aliran air di dalam tanah. Soal nomor 30. Air perkolasi digunakan manusia sebagai titik-titik. Air perkolasi kita pergunakan sebagai air sumur atau sumber mata air. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Untuk nomor soal 31 sampai 45 akan dibahas dalam video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang menarik dari Zona Sains. Tetap belajar karena hanya belajar yang membuat kalian menjadi semakin pintar. See you at the next videos.